Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kemarin pada hari Senin 14 Juli 2025, para guru dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam IPN ya, Ikatan Pendidik Nusantara, telah melaksanakan RDPU atau Rapat Dengar Pendapat Umum bersama dengan Komisi 10 DPR RI. Dan ada salah satu hal yang menarik yang disampaikan oleh IPN ini, bahwasanya mereka ingin dialihkan statusnya dari P3K menjadi PNS. Alasannya karena P3K rawan untuk diputus kontrak, sehingga harapannya bisa dialihkan menjadi PNS yang statusnya mungkin tetap gitu ya sampai dengan pensiun, tidak khawatir akan diputus kontraknya. Kemudian ada hal-hal lain yang disampaikan oleh Ikatan Pendidik Nusantara ini terkait dengan para honorer. Harapannya para honorer dari mulai R1, R2, R3, R4 mereka bisa dialihkan statusnya segera menjadi P3K. Dan harapannya juga sebelum mereka selesai dialihkan status menjadi ASN P3K, jangan dulu ada rekrutmen ASN yang baru. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh Ikatan Pendidik Nusantara ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan P3K yang rawan diputus kontrak ya. Sehingga para P3K meminta untuk dialihkan statusnya menjadi PNS. Dan hal ini disampaikan oleh para guru dan tenaga kependidikan yang kemarin pada hari Senin telah melakukan RDPU ya, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi 10 DPR RI. Kita coba lihat beritanya ya. Diberitakan oleh jpn.com, judulnya P3K rawan diputus kontrak, alih status menjadi PNS terus diperjuangkan. Kita coba bacakan ya. Ikatan Pendidik Nusantara atau IPN menyatakan siap berjuang mewujudkan aspirasi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, guru dan tenaga kependidikan bisa beralih status menjadi PNS. Kami berjuang untuk pengalihan status P3K ke PNS karena posisi P3K sangat mudah diberhentikan dan itu sudah terjadi di sejumlah daerah yang mana tidak diperpanjang lagi kontraknya. Kata Ketua Umum IPN Hasna dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komisi 10 DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin 14 Juli 2025. Hasna menegaskan, peralihan status P3K menjadi PNS adalah harapan besar bagi banyak guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan, tetapi masih terkendala status kepegawaian. P3K sewaktu-waktu bisa diberhentikan karena sistem kontrak, berbeda dengan PNS yang bukan sistem kontrak, ucapnya. Selain mendesak peralihan status dari P3K menjadi PNS, IPN juga akan menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi tanpa jaminan yang memadai. Dia mendesak agar pemerintah menyelesaikan dahulu guru honorer R1, R2, R3, dan R4 menjadi ASN P3K. Jika sudah selesai, baru merekrut ASN baru. Sebenarnya kami sedih melihat nasib honorer tidak diangkat PNS malah ke P3K. Kalau tidak ada formasi lagi digiring ke P3K paruh waktu, ujarnya. Hasna lantas membandingkan dengan kasus korupsi di pusat dan daerah yang marak. Di satu sisi pemerintah beralasan dana minim untuk mengangkat honorer menjadi PNS, padahal yang dikorupsi itu uang negara. Dia berharap RDPU ini bisa menjadi langkah awal yang konkret untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pendidik serta tenaga kependidikan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan sila kelima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menjadi pondasi yang kokoh dan kuat untuk guru di masa depan sebagai garda terdepan dalam pendidikan. Ya,
Jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan harapan dari para guru dan tenaga kependidikan ya yang tergabung dalam Ikatan Pendidik Nusantara yang kemarin pada hari Senin 14 Juli 2025 telah melaksanakan RDPU dengan Komisi 10 dan para guru ini berharap agar bisa dialihkan status menjadi PNS. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.